Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Nah, anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini berjalan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Surat Atin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu: 1. Memahami makna surat Atin dengan benar. 2. Membaca surat Atin dengan tartil. 3. Menulis kalimat-kalimat dalam surat Atin. Yang keempat, menunjukkan hafalan surat Atin. Sebelum kita lanjut pada materi pokok, Pak Fajrin ingin mengajukan 3 pertanyaan. Silahkan anak-anak cari jawabannya terlebih dahulu, baru kita akan bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apa itu surat Atin? Anak-anak, pernahkah anak-anak sekalian mendengar surat Atin? Nah, apa itu surat Atin? Yang kedua, bagaimana bunyi atau lafal surat Atin? Yang ketiga, apa pesan yang terkandung dalam surat Atin? Baiklah, selanjutnya marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa itu surat Atin? Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Atin adalah surat ke-95 dan diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama Atin diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan buah tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu Damaskus di kota Syria. Karena di Damaskus banyak sekali buah tin. Selanjutnya adalah lafal surat Atin. Bagaimana bunyi surat Atin? Silahkan anak-anak perhatikan dan Pak Fajrin akan membacakannya dengan tartil. Silahkan anak-anak menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Pak Fajrin ulangi, silahkan anak-anak menyimak. Kalau perlu anak-anak menirukan, nanti Pak Fajrin membaca, anak-anak tirukan. Silahkan anak-anak tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, anak-anak bisa menghafal surat ini dengan cara setiap ayat dibaca 3 kali, dibaca masing-masing 3 kali. Kalau belum hafal, tiap ayat dibaca dan diulang sebanyak 10 kali. Insya Allah metode tersebut adalah metode yang paling mudah untuk menghafal. Selanjutnya adalah terjemah surat At-Tin. Baiklah, silakan disimak. Pak Fajrin akan membacakan terjemah surat At-Tin. Adapun terjemah dari surat At-Tin adalah sebagai berikut. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad, tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, anak-anak, itulah bunyi terjemahan surat At-Tin. Selanjutnya kita akan membaca pesan yang terkandung dari surat At-Tin. Silahkan anak-anak simak. Adapun pesan yang terkandung dalam surat At-Tin adalah sebagai berikut. Buah tin dan buah zaitun merupakan ungkapan tentang 2 tempat, yakni Damaskus dan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Di Damaskus banyak sekali ditemukan buah tin, sedangkan di Yerusalem atau di Palestina banyak sekali ditemukan buah zaitun. Yang kedua, Bukit Sinai atau Bukit Tursina merupakan bukit yang terletak di negara Mesir. Di situ Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Yang ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi dari segi badan, dari segi wajah, manusia itu adalah makhluk yang paling ganteng, makhluk yang paling cantik dibandingkan dengan makhluk lain seperti jin, malaikat maupun hewan. Dari segi rohani, manusia juga diciptakan dalam keadaan lebih unggul daripada makhluk lain karena manusia dibekali akal dan hati nurani untuk mempertimbangkan segala keputusan dan perbuatan, apakah perbuatan tersebut baik atau perbuatan tersebut buruk. Yang kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur dan selalu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan berbuat baik,
maka kita akan menjadi makhluk yang hina. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan cara memanfaatkan nikmat yang diberikan pada Allah untuk beribadah dan beramal soleh. Jangan sampai kita gunakan nikmat yang diberikan Allah untuk bermaksiat. Karena bermaksiat menggunakan nikmat Allah sama saja termasuk akhlak yang buruk atau su'ul adab. Oleh karena itu, supaya Allah tidak murka, marilah kita gunakan nikmat Allah, terutama nikmat panca indera seperti mata, mulut, telinga, dan hidung, dan kaki, dan tangan untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah. Mata untuk melihat ayat-ayat Allah yang terdapat di alam semesta, untuk mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah seperti langit, peredaran matahari, baik matahari terbit maupun tenggelam, dan peredaran bulan serta bintang-bintang. Kemudian gunakan telinga untuk mendengar tausiah supaya hati kita tidak kering, tidak mati. Kemudian kita menggunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Jangan kita gunakan mulut kita yang diberikan oleh Allah untuk menggunjing orang lain. Karena gara-gara lisan orang akan terjerumus dalam neraka dan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah. Yang keenam, manusia akan selamat dari kehinaan. Jadi manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh serta membuktikan keimanannya dengan rajin beribadah dan rajin beramal soleh. Jadi kita untuk membuktikan keimanan kita, maka kita baiknya memperbanyak amal soleh dan rajin beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketujuh, melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah sekaligus uswatun hasanah atau teladan yang baik, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Jadi kita mengenal Allah, mengenal ajaran Islam, mengenal sunnah, wajib, makruh, haram, dan lain sebagainya melalui Rasulullah. Jadi kita mendapatkan informasi tentang adanya akhirat seperti surga neraka, siksa kubur itu melalui Rasulullah. Kita mengenal sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Wahhab, dan lain sebagainya melalui informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, Allah adalah hakim yang paling adil. Allah adalah hakim yang paling adil. Maksudnya Allah pasti maha adil dan tidak akan berbuat dolim kepada manusia. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakan selama hidup di dunia. Kalau di dunia banyak maksiat, maka manusia akan mendapatkan azab di neraka. Sedangkan apabila di dunia manusia berusaha untuk taat kepada Allah, berusaha untuk tunduk kepada Allah, berusaha untuk bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayang kepadanya dan memberikan balasan berupa surga. Dan surga tertinggi adalah surga Firdaus. Di sana kita akan berjumpa dengan para nabi dan dapat melihat wajah Allah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran tentang surat At-Tin. Silahkan anak-anak renungkan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa kafaratul majelis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.